Sobat Kuyo, ketemu lagi di Kuyo Podcast. Kali ini spesial banget karena kita kedatangan musisi muda. Udah keren, terus jago banget nih buat ciptain lagu. Siapa lagi kalau bukan Syarafi. Halo. Oke. Syarafi, biasanya dipanggilnya Sya atau Raffi? Apa aja sih? Syarafi, Raffi boleh. Oke, sayang boleh? Boleh juga tante. Oke, gue panggilnya Raffi aja ya. Baik. Gue lo aja nih ya kan, Oke. biar nggak ada kesenjangan status. Kan kita seumur. Setongkrongan Iya. pasti ya kan. Oke, nih kemarin denger-dengar buat lagu baru ya kan. Kalau boleh tahu judulnya apa? Judulnya Forever We Could Be. Oke, nah seneng banget nih kita ngelihat Syarafi sekarang tuh udah mulai banyak nulis lagu, terus melahirkan karya-karya baru yang tentunya keren banget kan. Boleh tahu nggak lagu ini sendiri yang baru nih terinspirasi dari mana sih? Jadi sebenarnya sih Forever We Could Be. Jadi kayak sebenarnya every single one of lagu-lagu gue punya kayak tujuannya masing-masing gitu loh, purpose-nya mau buat apa. Nah si ceritanya si Forever We Could Be ini dia pengen banget ngingetin kita untuk selalu punya pandangan yang positif dan cara pikir yang positif di waktu-waktu kita mesti melepaskan sesuatu gitu loh, or di waktu-waktu kita kehilangan something or somebody gitu loh. Oh, jadi nggak cuma somebody, maksudnya di sini kayak kehilangan pacar, tapi bisa kehilangan sesuatu. Or kayak kehilangan, kayak lo pengen banget dapat kerjaan tapi lo ternyata mesti lo lepasin gitu sih. Sebenarnya kayak gue suka banget membuat lagu-lagu gue cukup open ended gitu loh. Meaning kayak sebenarnya tergantung yang dengerin aja sebenarnya mau nangkepnya kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya gue denger sih ini lebih ke healing ya, lebih kayak penyembuhan, Sebenarnya ikhlas. iya sebenarnya karena kayak menurut gue kekecewaan atau kayak disappointment atau kehilangan itu sering banget terjadi sih sebenarnya. Kayak kalau lo perhatiin sebenarnya kita tuh kecewa hampir tiap hari. Jadi kayak menurut gue unless we learn how to deal with it, hidup kita akan terasa susah banget sih gitu. Oke, sekarang umur lo berapa sih kalau boleh tahu? 23. 23 tahun, tapi lu menemukan ide-ide apa ya, lagu-lagu yang membuat orang positif, dengerinnya enak. Apakah ini menjadi passion lo akhirnya nih, memutuskan gue kayak musisi tuh jiwa gue banget nih? Sebenarnya semenjak gue punya lagu pertama gue mulai nulis semenjak 2014. Ever since itu semenjak gue punya lagu pertama gue jadi kayak memang kayak punya sesuatu yang buat disampaikan gitu loh. Meaning kayak jadi kayak gue punya ada alasan untuk ada di sini gitu loh sebenarnya sih. Oke, nah kalau misalnya nih para musisi punya jam-jam ritual atau jam-jam khusus menemukan ide ya kan, seru nih kalau dibikin lagu. Lu ada nggak kayak gitu? Jam gue dapet lagu tuh sebenarnya sangat-sangat bervariasi gitu loh. Gue sebenarnya nggak tahu kapan gue akan kayak ini bagus deh gitu. Kayak gue pernah dapet lagi nyetir, lagi mandi, lagi duduk, lagi tidur juga pernah gitu loh. Jadi kayak gue nggak pernah tahu sih kapan akan dapet. Gitu. Nah nih lagu yang si We Could Be ini kan salah satu lagu dari semua yang lo udah pernah buat. Total ada berapa sih? Kemarin gue sempat kayak doing a recap, yang gue udah rilis tuh totalnya ada 18 lagu. Gokil, 18! Gila, dan itu semua ada di platform musik? Semua ada di digital streaming platform. Berarti sahabat gue juga udah bisa tuh dengerin ya kan? Jadi nggak ada kata duh kayaknya gue nggak nemu di sini deh, gue nggak ketemu di sini ya, deh, gitu kan? Album pertama gue ada CD-nya BTW, jadi kalau masih ada toko CD. Waduh, itu benar informasi penting ya kan? Nah, boleh tahu nggak sih sejak umur berapa lu menulis lirik untuk sebuah lagu? Nulis lagu tuh maybe semenjak 16-17 lah kayaknya. Waduh, oke, 16-17 tahun lu udah produktif untuk menulis lirik lagu ya? Ya itu lagu-lagu
pertama-tama gue tuh. Pasti basicnya gara-gara patah hati. Iya, gara-gara seneng banget. Kebalikan jadinya kayak. Jadi serius? lagu pertama gue tuh waktu itu gue pulang jalan sama pacar gue. So sweet. Terus. Gimana? Terus, iya, jadi kayaknya gue balik jalan sama pacar gue, terus habis itu gue seneng banget kali ya. Jadi jadilah gitu loh lagunya. Oh, jadi bukan karena patah hati, tapi karena kesenangan lu memiliki pacar. Iya, gue waktu itu mungkin gue seneng banget gitu loh, jadi kayak jadinya jadilah gitu. Jadi kayak tapi menurut gue kayak supaya gue bisa nulis gitu, gue mesti ikut rasain gitu loh apa yang gue bikin gitu. Jadi kayak nggak usah gue yang ngalamin juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi misalnya lo cerita sama gue, lo seneng gitu, terus gue ikutan seneng gitu, mungkin gue bisa. Jadi di mana aja lo bisa mendapatkan ide itu. Tapi pertama kali adalah rasa kekaguman lo terhadap rasa cinta lo ya. Iya, sama sih. Jadi kayak misalnya gue nonton film terus filmnya sedih, gue ikut sedih juga. Jadi mungkin gue bisa ikutan nebeng nulis gitu. Oke, kalau misalnya kita berbicara tentang lagu baru yang tadi lo baru bilang dan kita akan perbincangkan, itu berapa lama prosesnya sendiri? Jadi sebenarnya lagunya tuh udah ada dari maybe around 2020. Terus gue mulai produksi maybe tengah 2020. Terus keluar di 2021 Februari. Jadi mungkin beberapa bulan lah. Berarti di rumah aja membuat lo produktif dan kreatif ya? Sebenarnya kita, menurut gue sih kayak kita di mana aja mesti produktif sih. Cuman kayak semenjak gue di rumah aja gue menemukan cara untuk melakukan hal-hal dengan yang tadinya gue nggak pikir bisa gitu loh. Kayak banyak yang pas gue bikin si lagu-lagu gue berarti udah ada 2 atau 3 lagu semenjak ada COVID-19 yang keluar. Jadi gue nggak pernah nyangka akan bisa bikin produksi lagu, tapi kayak most of them itu di rumah. Iya, makanya kita bisa lihat tuh positifnya adalah ketika lu patuh sama pemerintah atau peraturan pemerintah tentang pandemi, lu justru melahirkan sebuah karya-karya baru dan itu sangat membanggakan sih menurut gue. Dan sebenarnya yang menarik tuh kita kan sempet kaget banget. Gue sih ya, gue nggak tahu sih kalau atau teman-teman yang lain, tapi gue sempet kaget banget pas pertama kali semuanya jadi online, meeting jadi online, terus habis itu banyak hal yang mesti kita bikin online. Gue sempet kayak aneh banget ya gitu loh, workshop online. Tapi ternyata kan pas gue bikin lagu-lagu gue, memang ada beberapa dari orang-orang yang kerja sama gue tuh dia nggak di sini basicnya, dia di luar negeri. Ternyata mereka itu biasa aja semuanya online. Jadi kayak kayaknya tuh cuman gue doang yang atau kita doang yang ternyata belum terbiasa untuk melakukan banyak hal tuh secara online based. Kayaknya mereka tuh biasa aja ternyata emang. Dan akhirnya gitu. Kita sekarang dibiasakan. Ya, which is good sih sebenarnya. Iya kan, apalagi kemarin lo mengadakan yang itu si konser virtual itu kan online kan? Iya, keren banget lo akhirnya maksudnya tercetuskan ide segar gitu kan. Lo mempersembahkan itu terhadap para penggemar lo ya, kalau kita bisa bilang ya. Nah itu sendiri gimana tuh? Itu idenya kan pasti nggak tiba-tiba, aduh gue pengen nih gitu kan, nggak mungkin. Pasti lo ada riset atau ada pemikiran gimana gitu? Sebenarnya sih kayak gue udah lama banget ya, maksudnya semenjak nggak ada event, terus kayak memang kan festival terus kayak konser udah nggak ada. Gue pengen banget bikin, gimana caranya gue bikin virtual concert, tapi up until kemarin gue baru nemuin gimana cara ngasihnya gitu-gitu. Terus apa aja yang gue mau bagiin kayak gitu-gitu tuh baru terkumpulkannya tuh kemarin gitu loh. Ya jadilah si Forever in Sessions itu sebenarnya dengan niatnya sih sebenarnya gue cuman pengen balikin musiknya ke teman-teman semuanya sih ya, which is caranya dengan ngasih itu semua ya online gitu. Nah, berarti lu dapet apa ya namanya advice dari para penggemar lo ya? Terlepas dari ide lo ini? Banget sih karena kan pasti kan mereka kangen nih ngeliat lu nih perform gitu kan? Iya, banyak gue mulai dapet banyak DM kayak iya kapan, semoga cepet kelar ya pandemi ya. Gue juga I do hope that also sih, cuman kan ya kita nggak tahu kapan kelarnya. Jadi kayak akhirnya gue
come up with something yang semoga sih bisa mengobati kangennya. Iya betul banget nih. Pas kemarin lu membuat virtual concert ini ada Amanda Cesa. Oke. Kenapa lu memilih Amanda Cesa untuk menemani lu bernyanyi gitu? Ya, dan sebenarnya jadi ceritanya kita waktu itu pasti nih banyak nih kan pertanyaan nih. Pertamanya kita bikin kenalan terus buat bikin konten Instagram. Dan di konten itu Amanda nyanyi You lagu gue. Terus kayak it sounded really good. Bagus banget. Gue tahu sih dari pertama kali gue denger bagus banget hasilnya. Terus habis itu kontennya naik, habis itu banyak yang suka sih, alhamdulillah responnya banyak banget. Terus habis itu ada beberapa media dan waktu itu radio yang minta, kita minta dong lagunya, dan waktu itu gue pikir sayang banget kalau misalnya si Yuyu ini karena pengen banyak yang dengerin, menurut gue sayang banget kalau nggak direkam dengan benar gitu loh. Jadilah si Yuyu ini dirilis di Spotify gitu-gitu. Si Yuyu yang sama Amanda ini dirilis di Spotify gitu-gitu. Dan we've been great friends semenjak itu. Jadi ya pas gue bikin virtual concert ya gue pengen banget ada Amanda di situ. Tapi maksudnya jadinya seneng deh. Berarti lu orang yang mengapresiasi ketika karya lu. Oh banget. Maksudnya dibikin dengan apik gitu, maksudnya dengan kece gitu. Dan lu mengapresiasi gitu kan? Sebenarnya gue seneng banget sih, dan for me it's the first time gue denger lagu gue dinyanyi nama penyanyi cewek properly gitu loh. And I have no idea that it's gonna be that special gitu, karena menurut gue pas gue dengerin Amanda nyanyi lagu gue gitu loh, it's jadi tambah special aja sih lagunya menurut gue. Iya ya, karena emang lagunya udah bagus, terus dibawakannya secara terkonsep gitu, jadinya kerennya dapet, ya menurut kan? Gue, it's something special banget sih, dan gue seneng banget sih. Terus gimana tuh tanggapan para penggemar lo setelah lo akhirnya mengeluarkan ide virtual concert itu? Gue seneng banget soalnya banyak yang bilang kayak iya seneng banget akhirnya lihat lo main lagi gitu loh, karena kita kangen banget gitu loh. Habis itu banyak yang bilang juga iya kayak rasanya kayak nonton langsung gitu sih, which is sebenarnya itu tujuan gue bikin sih. Kan tadi gue cerita sebenarnya aiming itu simpel banget, gue pengen membawa musiknya balik lagi ke teman-teman semua yang nonton gitu. Tapi lo sebagai musisi nih ya, lo kangen gak sih ada konser, kan banyak negara yang udah uji coba konser nih kan, tapi lo gimana sendiri memandang itu? Gue kangen banget sih, karena sebenarnya biar gimana main virtual sama main langsung beda banget sih pastinya. Tapi kalau menurut gue there's di luar kekangenan gue terhadap main di festival or panggung, there are kayak banyak hal yang lebih pressing dan lebih penting sekarang, which is health, keamanan, kesehatan, keselamatannya banyak orang menurut gue. Oke. Itu lebih penting sih kayaknya. Keren banget sih lo ya. Oke, kalau misalnya lo sendiri ya, Raf ya, bakal ada ide-ide liar nggak? Ide liar atau project-project yang bakal seru nih Raffi nih, bakal bikin apa lagi gitu? Gue pengen bikin mini album sih sebenarnya buat tahun ini. But ya kita lihat, hopefully berjalan lancar, bisa keluar di tahun ini mini albumnya gitu sih. Kira-kira kalau tahun ini bisa di akhir, bisa di tengah? Di akhir pengennya. Oke, di akhir. Oke. Karena gue ada single juga kan di Februari kemarin, terus kemarin ada virtual concert, pengennya gue bikin lagi di akhir tahun sih. Tapi dari yang kemarin virtual concert, lo akhirnya kepikiran buat bikin yang lebih proper lagi nggak? Gue pengen banget mungkin pakai orkestra atau apa, ngajak yang pengen banget gue, karena kayak masih banyak lagu yang belum dimainin sih kemarin sebenarnya gitu. Jadi memang sebenarnya gue pengen bikin beberapa kali gitu. Gitu sih.
gitu, keren sih. Jadinya bakal ada kejutan-kejutan dari lo ya, secara apa ya, musisi muda kalau misalnya kita bisa bilang ya, yang produktif kan. Kan banyak nih musisi muda yang produktif, tapi lo mencoba dengan cara lo untuk menghibur kekangenan kita nih nonton konser dengan virtual konser kemarin gitu kan. Karena gue sendiri nih yang sebagai anak konser, anak ya yang suka gitu deh kan. Jadi iya, nggak gitu. Lebih kayak gini. Itu anak TikTok, mohon maaf. Jadi seru aja gitu denger lo bikin lagu, terus bikin virtual konser. Mungkin lo mau bikin lagu-lagu yang mungkin agak ngebeat atau dari lagu-lagu yang sekarang, ada nggak sih kepikiran gitu? Pengen banget sih sebenarnya, tapi karena memang sebenarnya aiming gue itu sebenarnya gimana caranya menyebarkan energi yang positif. Yang penting energi positif di dalam lagu lo, walaupun basic musik lo berbeda-beda, maksudnya akan lo coba yang ini. Tapi apa sih basic lo musiknya? Lebih pop suka sih, apa? Pop elektronik ya? Gitu. Lu kan main gitar ya, tapi katanya nih lu bikin musik tuh dengan keahlian lo bermusik lainnya gitu. Apa aja yang bisa lo mainin? Gue basicnya dan primarily-nya main gitar sih sebenarnya. Cuman ya gue sedikit bisa main keyboard juga, but semua yang lainnya sih sebenarnya buat kebutuhan rekaman aja. Oh gitu. Tapi ada darah, maksudnya kalau orang bisa musik tuh pasti ada keturunan ya. Lu ada nggak sih? Ada sih saudara gue mungkin dan keluarga gue yang memang main musik. Nih, gue penasaran sih buat nanya, gimana sih tanggapan seorang Syarafi nih bukan ngeliat sih, tapi membaca peraturan akan ada maksudnya dikenakan royalti ketika akan menggunakan lagu-lagu dari seorang Syarafi nih. Nah, lu sendiri gimana menanggapinya? Yang di public places, terus di radio gitu ya. Nah, sebenarnya si royalti kalau kita pakai di mall, terus di public places, di radio, itu udah diterapin di luar negeri sebenarnya, setahu gue udah lama banget. Jadi udah way back dari tahun-tahun lalu. Kayak si isu ini dan masalah royalti ini udah diterapin sih. Menurut gue sih sebenarnya ada positifnya pastinya, dan ada negatifnya juga mungkin. Negatifnya mungkin kan untuk akan jadi lebih sulit mungkin buat pemilik restoran dan pemilik tempat-tempat publik untuk pakai lagunya. Padahal kan memang lagu itu sendiri memang elemen penting dari tempat itu ya, maksudnya kan banyak suasana dan vibe yang ditentuin sama lagu yang diputar sih sebenarnya. Dan memang itu kan nantinya bakal jadi salah satu faktor yang dipikirin tuh kita mau pakai lagu apa enggak, dan pastinya akan jadi lebih sulit kan. Cuman sebenarnya positifnya pastinya yang punya lagunya dan yang pemegang masternya akan dapetin haknya mereka sih, and that's good sih sebenarnya gitu. Jadi di pandangan lo ya baik-baik aja sebenarnya. Sebenarnya baik-baik aja, dan memang udah diterapin sama negara-negara tetangga kita udah lama banget sebenarnya. Cuman apakah baru kita aja nih heboh gitu. Nah, cuman gue nggak tahu ya, maksudnya apakah hal ini cocok diterapkan di sini dan apakah sudah waktu yang tepat untuk menerapkan, gue nggak tahu sih. Menurut gue itu di luar kapasitas gue untuk iya, makanya kita lihat aja ya, maksudnya gimana badai komentar-komentar netizen itu ya kan akan itu. Ya sebenarnya it's a good thing sih. It's a good thing. Oke, gimana tuh akhirnya lo mau menyampaikan kepada penggemar lo saat ini? Oke, halo semuanya teman-teman yang lagi nonton, nama gue Syarafi. Kalau kita baru pertama kali ketemu, it's nice to meet you. And I just released a new song, judulnya Forever We Could Be. Udah ada di semua digital streaming platform kayak Spotify, Joox, Apple Music, video klipnya, video liriknya udah ada di YouTube. Hope you guys like it. Iya. Pokoknya apa sih akun lo? Syarafi aja?
Instagram gue @syarafi_. Gue punya YouTube channel juga Syarafi Dewanda. Oke, nah semuanya udah gampang lah ya sekarang ya, tinggal search aja lo udah ketemu tuh semuanya. Kemudian dengan look lo, terus dengan kemampuan lo bermusik juga udah jadi paket yang lengkap gitu kan sebagai musisi muda. Semoga lo semakin bersinar ya kan ke depannya. Dan ada pertanyaan lagi nggak? Oh, DM aneh. Lo ada nggak sih kayak gitu? Yang aneh? Oh, lu merasa down tentang lu jadi musisi pernah nggak? Oh, sering. Makanya lu menyebarkan positive vibe itu. Sering. Sebenarnya kayak si lagu gue yang You itu dia ngomongin soal gimana caranya kita ngadepin insecurity kita dengan cara pandang yang positif sih sebenarnya. Karena basically gue orangnya tuh sangat-sangat insecure sekali. Oh, nggak kelihatan ya kalau lu insecure. Yeah. Ya maksud gue kelihatannya lu pede-pede aja gitu. Enggak sih, gue sebenarnya apalagi pas gue sekolah ya, gue tuh btw gue korban bully banget. Oke, kenapa lu dibulinya gitu? Gue punya isu berat badan gitu. Oh, dulu lo agak ini. Enggak agak sih. Oh, enggak. Ngomong aja nggak apa. Gede. Gede gitu ya? Ngomong gede ya, passion gitu ya. Gitu kan? Ya, enggak, gue punya isu fisik lah, berat badan gitu. Ya, jadi gitu. Dan gue semenjak itu kali ya, jadi gue insecure banget. Gue sering ngerasa nggak pede sama diri gue sendiri gitu. Terus kayak gue sering comparing diri gue sendiri sama orang lain kayak gitu-gitu, sering banget ya. Jadi sebenarnya lumayan parah sih, sampai kayak misalnya gue lagi jalan gitu terus ada orang lewat depan gue kayak ih kerennya gitu, terus gue minggir karena gue ngerasa gue ya ampun seorang Syarafi. Gue parah banget. Jadi kayak si You itu tuh based on itu sebenarnya. Oh, berarti itu yang menurut lo itu terdalam buat lo, You itu? Every single one of my songs sih sebenarnya pastinya ada connection tertentu ya. Cuman gue sering banget ngerasa nggak yakin dengan diri gue sendiri sih. Tuh buat lo yang merasa insecure, coba dengerin nih You. Karena emang sekarang banyak banget nih isu tentang insecure, terus membandingkan diri dengan orang lain itu emang lagi menjadi isu banget. Maybe because kayak menurut gue sih karena semenjak ada sosial media dan segala macam, it's jadi lebih gampang buat kita nunjukin apa yang mau kita tunjukin dan tidak nunjukin apa yang kita nggak mau tunjukin gitu loh. Maksudnya kan lo ngupload ke sosial media bagus-bagus nggak sih gitu loh. Jadi kayak semenjak itu mungkin kan jadi kayak gampang banget buat kita comparing gue sama temen gue atau gue sama siapa. Tapi jujur, Syarafi yang sekarang di depan gue udah berkurang belum insecure-nya atau udah stop belum membandingkan diri dengan orang lain? Menurut gue sih akan selalu ada ya. Jadi menurut gue kayak ngurang sih menurut gue enggak, tapi kayak menurut gue mungkin gue mulai lebih bisa filter kapan harus gue lakukan, kapan enggak. Karena menurut gue up until certain point, insecurity itu sebenarnya bagus. Jadi kayak menurut gue, kalau gue insecure, gue bisa menggunakan insecurity gue untuk kayak memperbagus diri gue gitu loh sebenarnya. Up. Tapi sampai titik tertentu ya, kalau kebanyakan ya jelek juga. Iya, keren banget. Gila lu udah sedewasa ini, umur 23. Dulu 23 tahun gue masih sibuk sama skripsi. Pusing, insecure gue nggak lulus. Tapi lu mulai insecure gimana nih gue bisa memberi inspirasi orang lain. Tapi lu menginspirasi loh. Kalau dulu kan gue tidak menjadi inspirasi. Tapi lu suka menginspirasi. Keren banget ya emang nih obrolan sama Syarafi. Oke, ini udah nih Dek. Udah selesai ngobrol-ngobrolnya. Oke. Tutup ya. Kamu nih katanya mau denger dia nyanyi. Oke. Bisa, tapi bisa kan maksudnya. Oke, ini ada permintaan dari tim kreatif. Kalau karena ada insecure katanya juga ya kan. Insecure. Coba lu hibur dengan lagu You, mungkin sebait dua bait ya kan, menghibur yang senang insecure di balik kamera ini. Gue nyanyi aja nih. Oke, nggak apa-apa. Trying my best, give it all to you. Please keep in mind, I hope you do too. Nothing is perfect, but we sure do. It's you.
you. So you know that my habits for you. Nothing I don't know, you always do. Nothing is perfect, but we sure do. You. Juara memang nih ya kan. Aduh, seandainya seumuran ya kan. Kan kita semua Udah ya, yang insecure jadinya Raffi ya. Capek deh. Oke, guys, ini seru banget nih ngobrol-ngobrol sama Raffi episode kali ini ya kan. Dia perkenalkan lagu barunya dan ditunggu juga kejutan-kejutan di mini album yang dia sedang persiapkan, ataupun nanti ada virtual konser lagi, mana kita tahu ya kan. Amin. Yang pasti update terus di setiap sosial medianya Raffi. Dan di akhir kata kita akan ke episode selanjutnya ya. Oke. Jangan lupa akan ada episode selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen kalau misalnya kamu suka dengan konten-konten seperti ini. Dan Raffi, thank you banget udah datang dan ngobrol-ngobrol di studioku yo. Thank you banget guys, thank you for having me. Ya, dan jangan lupa semua kalian harus follow semua Instagramnya, YouTube-nya, semua Spotify-nya Raffi supaya lebih kenal dekat lagi dengan Raffi dan memberi positif di kehidupan sahabatku ya semuanya. Oke, gue Feby dan Raffi. bye. Bye.